Sungguh benar Bapa di surga, lagu pujian yang sudah kami naikkan bersama ya Tuhan. Betapa hati kami berterima kasih padamu ya Bapa, karena sungguh segala kebaikan Tuhan yang terus menyertai kehidupan kami dan menjagai kami pada saat kami beristirahat di masa tidur kami bersyukur ya Tuhan. Pagi hari ini kembali kami dibangunkan lagi, supaya kami dapat bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Bapa. Sebab Engkau sangat baik dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Bapa di surga, kami tidak akan melewatkan hari yang baik yang Tuhan karuniakan bagi kami saat ini tanpa kami mendengarkan sabdamu yang terus mengajar kami Tuhan, supaya tetap hidup di dalam damai sejahtera-Mu terpelihara dengan sempurna oleh kasih-Mu yang sejati. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati semua saudara-saudara kami yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini, untuk bersama-sama kami Tuhan memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih. Salam kudus buat kita semuanya. Salam sehat untuk kita semuanya saudara-saudaraku. Dan ya, di pagi hari ini kembali lagi kita akan mendengarkan bersama-sama bagaimana kita semakin luas memahami tentang damai sejahtera Tuhan. Buah roh ialah sukacita, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan beberapa kali bahwa berbeda yang dimaksud dengan damai yang diusahakan oleh manusia. Damai secara sosial, damai secara ekonomi, ya, damai dalam hubungan antar negara, ya Bapak Ibu Saudara, seperti misalnya saat ini apa yang terjadi antara Israel dengan Palestina yang diusahakan berdamai, ya itu Bapak Ibu Saudaraku bukan disebut buah roh ya. Ya, karena itu adalah damai secara politik namanya, ya, secara politik kenegaraan namanya itu berdamai. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ya bukan hal-hal yang seperti itu yang dimaksud damai sejahtera yang dikaruniakan oleh Tuhan Yesus kepada manusia. Karena itu ya diusahakan oleh manusia dengan caranya sendiri, dan itu bukan terikat dengan salib Kristus, tidak terikat dengan kasih karunia. Tidak ada keselamatan hidup kekal di situ sebagai dasar kepercayaan mereka yang mau berdamai. Jadi itu bisa terulang lagi besok, peperangan, ya, pembunuhan dan segala penderitaan akan bisa terjadi lagi besok hari. Karena apa? Karena itu tidak kekal. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita berbicara tentang damai kekal yang kita miliki di dalam Kristus Yesus dari apa yang diusahakan oleh Allah sendiri. Jadi bukan usaha manusia untuk memperoleh damai sejahtera itu. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Jadi saudara dan saya, jemaat Tuhan, jemaat kudus, mempelajari ya tentang sesuatu yang bukan dari dunia ini sumbernya, tapi dari Tuhan Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi hal yang masih sangat jauh berbeda dengan apa yang dipikirkan manusia. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi di tengah-tengah dunia yang bergejolak ini, ya, manusia menginginkan kedamaian, tapi sumbernya salah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, manusia menginginkan kedamaian di dalam hal bersaudara, di dalam hal seiman, dalam hal
bertetangga, antar negara, antar lingkungan, dan sebagainya. Saudaraku ya, menginginkan damai di dalam suatu daerah, masyarakat dengan pemerintahnya. Ya, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, kacau sekali. Ya, kacau sekali usaha manusia itu untuk menemukan damai di antara sesamanya. Dan sering itu kita lihat adalah suatu usaha yang ya boleh dikatakan semu ya. Ya, bahkan cenderung kepada usaha bohong-bohongan. Ya, ke usaha manusia untuk mencari damai dengan pikirannya sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi kedamaian itu bukan hanya sekedar bahwa manusia mengalami kompromi, ya, kompromi dengan sesamanya, ya, tidak saling mengganggu, ya kan? Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, itu pekerjaan daging pun bisa melakukan itu, ya. Sifat kompromi, sifat kedagingan pun bisa melakukan itu karena ada kepentingan di dalamnya, ya. Ya, tapi Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera yang dari Tuhan ini, buah roh, itu bukan ya usaha manusia, tapi perkenanan Tuhan. Amin. Perkenanan Tuhan kepada manusia, orang yang percaya di dalam Kristus Yesus. Ya, Allah menghadirkan ya damai sejahtera yang tidak diusahakan oleh manusia, tapi diberikan oleh Allah sebagai anugerah. Nah, itu melalui apa diperoleh? Ya, melalui kebenaran firman-Nya. Tidak ada orang yang bertapa di gua-gua, di kegelapan, lalu dia tiba-tiba memperoleh damai sejahtera. Dari mana Bapak Ibu Saudara? Ya, karena iblis pun bisa juga memberikan damai di antara manusia, kan? Ya, tapi damai-damai yang datang dari setan, dari iblis itu ada maksudnya. Ya, ada tujuannya untuk menguasai pikiran dan hati manusia supaya lebih mudah untuk digelapkan oleh penguasa-penguasa kerajaan angkasa. Dan Bapak Ibu Saudara, tentu kita dengan belajar banyak firman Tuhan, ya, belajar banyak tentang Alkitab di mana rancangan dan kehendak Tuhan begitu luas, di dalamnya kita bisa memahami ya bagaimana kita tetap mengalami damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah dunia yang bergejolak sekalipun, tidak bergantung kepada ya perkataan-perkataan manusia di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, kita ditentukan oleh kuasa perkataan firman Tuhan. Ya, karena disitulah ada kehendak Allah yang memberikan kepada kita motivasi untuk tetap bersyukur ya kepada Tuhan, sekalipun kita harus tinggal ya di tengah-tengah dunia yang tidak ramah, atau bahkan juga cuaca, lingkungan, alam yang tidak bersahabat. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan, kebenaran kasih karunia-Nya terus menolong hati kita semua untuk memahami terus lebih jauh lagi bahwa tidak ada yang dapat menjauhkan kita dari kasih Kristus, dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, tetap memberikan damai di hati kita semua. Amin. Nah, ini kita sedang belajar memahami hal itu Bapak Ibu Saudara. Belajar bertumbuh menjadi kuat dan menjadi dewasa di dalam Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi pada pagi hari ini kita akan melihat lagi bahwa yang dimaksud oleh Alkitab, yang dimaksud oleh firman Allah, damai yang berasal, yang bersumber daripada Allah, itu adalah damai sejahtera yang
dikaruniakan oleh Allah melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Nah, kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 5, Bapak Ibu Saudara ya. Mari kita membuka Alkitab kita dari dalam 2 Korintus ya, pasal 5. Kita akan membaca di sini, saudaraku, ya, bagaimana Tuhan saat ini bekerja. Apa yang Tuhan lakukan saat ini menghadirkan damai sejahtera di dalam kehidupan manusia, Bapak Ibu Saudara ya, yang tidak diusahakan oleh manusia, tapi Allah yang mengusahakannya dengan sempurna. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Jadi ya, sekali lagi, sekalipun dunia bergejolak ya, tapi saudara dan saya di dalam Kristus Yesus masih tetap bisa dan harus mengalami damai sejahtera Tuhan. Nah, kita lihat di dalam kita baca dari ayatnya yang ke-18 ya, 2 Korintus pasal 5. Rasul Paulus berbicara kepada jemaat Korintus. Kita sudah lihat beberapa kali, Bapak Ibu Saudara, bahwa jemaat Korintus yang sebelumnya kacau balau di dalam hubungan mereka terhadap sesama saudara seiman, ya, dalam hubungan mereka dengan tanggung jawab melayani kesaksian hidup yang benar, di mana jemaat Korintus ini dulunya banyak membuat batu sandungan kepada orang lain, bahkan kepada orang yang di sekitarnya, sehingga membuat kasih Kristus menjadi tidak nampak atau tidak bisa memberikan pengaruh yang positif terhadap lingkungannya. Tapi kita lihat di dalam 2 Korintus ini, mereka sudah berubah, mereka sudah bertobat. Dalam arti mereka sudah berubah pemikiran dari cara hidup yang lama masuk ke dalam cara hidup yang baru, ya, di dalam Kristus, mengenal cara hidup kasih karunia yang sungguh-sungguh, ya, menjadi orang yang taat kepada kebenaran. Nah, jadi saudaraku, di ayat 18 ini kembali lagi dalam kitab 2 Korintus ini, ya, adalah surat Rasul Paulus untuk memberikan apresiasi kepada jemaat Korintus yang sudah berubah, yang sudah menjadi kembali kepada kebenaran. Maka Paulus katakan di ayat 18 ini, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita lihat di sini bahwa semuanya ini dikatakan dari Allah, bukan dari manusia. Bagaimana kita tahu, Bapak Ibu Saudara, sesuatu berasal dari Allah kalau kita tidak tahu firman-Nya? Ya, karena kehidupan, hubungan, ya, dengan Allah itu bukan sesuatu yang hanya dirasa-rasa gitu ya. Saya merasa bahwa Tuhan itu dekat dengan kehidupan saya. Ya, betul. Tapi kita juga harus tahu dasar firman kita merasa begitu apa, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kita harus memahami bahwa dikatakan di sini semuanya itu berasal dari Allah dan dengan perantaraan Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, bukan dengan perantaraan yang lain, bukan dengan perantaraan usaha pikiran manusia dan kelompok tertentu, tidak, tapi dengan perantaraan Kristus. Kristuslah yang mendamaikan kita, dikatakan dengan dirinya, dengan Allah, dan mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami, kata Rasul Paulus, ya. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara dipercayakan kepada kita, karena kitalah sekarang adalah orang-orang yang menerima pendamaian itu, ya, yaitu pendamaian yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Kristus, sebab kita sudah
menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah mati berkorban ya di atas kayu salib menggantikan kita. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang dapat dan tidak ada yang mau melakukan itu di dunia ini. Melakukan apa? Mati menggantikan seseorang menerima hukuman. Bapak Ibu Saudara, meskipun tidak bersalah, ya tidak mungkin Bapak Ibu Saudara ada orang melakukan itu, bukan? Ya, karena apa? Setiap orang harus menanggung hukumannya sendiri. Ya, nah karena itulah ya hukum yang dianggap paling adil oleh dunia. Ya, kalau siapa yang bersalah, masakan yang tidak bersalah dihukum, Bapak Ibu Saudara? Itu namanya tidak adil. Ya, itulah karakter daripada hukum di dunia ini, hukum alam, ya, hukum negara. Tapi Bapak Ibu Saudara, hukum kasih tidak demikian Bapak Ibu Saudara awalnya. Awal ceritanya bukan siapa yang bersalah itu yang dihukum, tidak. Awal cerita daripada kasih Allah ya di dalam Kristus Yesus yang mendatangkan damai sejahtera itu adalah yang tidak bersalah dihukum. Ya, yang suci dihukum. Ya, yang mulia, yang tidak berdosa dihukum, yaitu Yesus Kristus, anak tunggal Allah. Itu awalnya cerita kalau berbicara damai sejahtera di dunia ini. Siapa yang tidak mengenal itu, nggak mungkin dia mengenal damai sejahtera. Dari mana datangnya? Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus memahami bahwa ya Allah mengaruniakan damai sejahtera itu bukan bersumber dari akal pikiran dan pengetahuan manusia, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan dari ilmu pengetahuan juga damai sejahtera itu diperoleh. Nggak mungkin Bapak Ibu Saudara. Manusia berdosa tidak mungkin bisa mengadakan damai sejahtera. Nah, karena di sini dikatakan ya dengan perantaraan Kristus mendamaikan kita ya dengan dirinya, dengan Allah, Bapak Ibu Saudara. Dan sekarang ya model daripada damai sejahtera sebagai buah roh. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Ini dikatakan oleh Rasul Paulus dipercayakan kepada setiap orang yang percaya, setiap orang kudusnya Tuhan, setiap orang yang sudah pasti diselamatkan beroleh hidup yang kekal, maka dipercayakan kembali kepada kita untuk mendistribusikan, untuk menyalurkan ya damai sejahtera itu kepada semua orang. Karena di dalam diri kita ketika kita percaya sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu bekerja menuntun hati dan pikiran kita, menuntun kehidupan kita untuk berelasi pertama-tama secara permanen dengan Allah, Tuhan kita yang telah menyelamatkan kita dengan Kristus Yesus. Kemudian buah roh itu memberikan kepada kita suatu kekuatan untuk bisa menyalurkannya kepada orang lain. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi ini bukan usaha manusia. Tidak mungkin manusia bisa mengusahakan damai sejahtera dengan sesamanya. Kalaupun bisa, itu semu namanya. Karena suatu saat juga akan bisa timbul konflik lagi. Ya, Bapak Ibu Saudara. Itu makanya kita lihat ya di dunia ini yang paling jelas lah kita lihat Bapak Ibu Saudara. Konflik antara Israel dengan Palestina. Ya, usahakan terus, mereka berusaha terus. Caranya bagaimana? Ya, Bapak Ibu Saudara, mereka melakukannya melalui peperangan dengan banyak jiwa yang mati sia-sia dan seterusnya. Itulah usaha manusia untuk mendatangkan damai di dunia ini. Dan itu Bapak Ibu Saudara akan menjadi omong kosong karena itu tidak akan mungkin berhasil. Hanya damai sejahtera yang dikerjakan oleh Allah dalam kehidupan manusia yang bisa berhasil membuat manusia ya benar-benar bisa hidup rukun di antara sesamanya. Karena kasih Allah itu mengikat dan mempersatukan dan sudah dibayar dengan harga yang mahal oleh nyawa daripada Tuhan itu sendiri. Oleh Yesus Kristus sebagai manusia ya telah membayarnya dengan lunas dan segala dosa kita sudah diampuni dan kita sudah ditebus dan ditempatkan di dalam kehidupan kebangkitan Yesus Kristus.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena itulah di ayat 19-nya dipertegas lagi. 2 Korintus pasal 5 ayat 19 ini, ya, dengan lemah lembut dikatakan di sini oleh Rasul Paulus, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Amin. Bapak Ibu Saudara, bukan manusia mendamaikan dirinya dengan Allah. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara manusia mendamaikan dirinya dengan Allah? Ya, apa memang nyampaikah usaha manusia itu Bapak Ibu Saudara? Ya, apakah pikiran manusia yang berdosa itu bisa menjangkau kekudusan daripada Allah? Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara, ya. Itu omong kosong kalau manusia mengatakan bahwa dia ingin mengusahakan supaya bisa berdamai di hadapan Allah. Hanya Allah yang bisa mendamaikan dunia dengan dirinya. Oleh apa? Oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, ya, tidak memperhitungkan pelanggaran mereka Bapak Ibu Saudara. Itu adalah satu pekerjaan yang sulit bagi manusia Bapak Ibu Saudara, ya. Siapa di antara saudara yang belum pernah disakiti hatinya oleh orang lain? Pasti kita semua di dunia yang kacau ini pasti mengalami hal itu Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di sini model, ya, role model, ya, model yang sempurna. Dikatakan Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Jadi bukan manusia yang mengajak berdamai dengan Allah Bapak Ibu Saudara. Allah yang mengajak manusia untuk berdamai. Padahal manusia yang berbohong, manusia yang menyakiti hati Allah, manusia yang menyalibkan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, ya, manusia yang berdusta, manusia yang korupsi, manusia yang melakukan penipuan, pembunuhan, dan segala macam dosa yang dilakukan. Tapi Allah mengajak berdamai. Amin. Bapak Ibu Saudara, Allah mengajak manusia berdamai dengan dirinya. Caranya bagaimana? Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran manusia itu. Wah, Bapak Ibu Saudara, ya, itu di luar nalar manusia. Tapi itu adalah merupakan sesuatu yang sangat masuk akal, karena kasih Allah melampaui, beyond daripada cara berpikir atau usaha manusia. Karena itulah yang dilakukan oleh Kristus Yesus di atas kayu salib tidak akan dapat diterima oleh manusia hanya dengan akal manusia yang berdosa. Itu diterima hanya melalui iman, kepercayaan Bapak Ibu Saudara. Amin. Karena itu bukan usaha manusia, diterima oleh karena kepercayaan kepada fakta, ya, peristiwa pekerjaan Allah di dalam Kristus Yesus, di mana di atas kayu salib itu Yesus berkata, sudah selesai, tetelestai, sudah sempurna, it's finished, Bapak Ibu Saudara. Nah, disitulah Tuhan Allah menempatkan kuasanya, disitulah Allah menempatkan kebenarannya, bukan kebenaran manusia, kebenaran Allah, ya, supaya semua orang yang memandang dan percaya kepada pekerjaan yang sempurna yang dilakukan oleh Yesus Kristus dengan tidak memperhitungkan di sini Bapak Ibu Saudara seperti semacam account, ya. Jadi saudara dan saya barangkali mempunyai rekening di bank, ya, begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi orang bank, ya, hanya menghitung apa yang ada di dalam rekening saudara, ya, walaupun saudara mempunyai banyak uang di kantong, ya, disimpan di rumah, orang bank tidak akan menghitung itu, ya. Orang bank hanya menghitung apa yang tertulis, yang ada, yang ditabung di dalam rekening saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, rekening kita dipenuhi oleh Kristus, saudaraku, sebab Dia sudah membayar kita dengan lunas. Amin. Ya, dengan darahnya yang kudus, darahnya yang suci, yang tidak bernoda, yang tidak bercacat.
maka kita dipenuhi, diperhitungkan, account kita menjadi penuh. Amin. Penuh bukan karena kita mengusahakan sesuatu, tidak Bapak Ibu Saudara. Karena usaha kita itu tidak akan pernah bisa sempurna. Ya, semuanya karena diusahakan oleh Kristus, ya, di atas kayu salib, maka dikatakan dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kebenaran ini yang tidak diterima oleh dunia ini. Kebenaran ini, kebenaran Allah ini yang ditolak oleh dunia. Maka Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang mati binasa sia-sia bukan karena Allah tidak mengasihi mereka, ya, bukan karena Allah tidak mengajak untuk hidup dalam damai, tapi manusia itu yang menolak. Menolak dengan cara bagaimana? Tidak mempercayai apa yang dilakukan oleh Allah melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan bersandar kepada pikirannya sendiri dan usahanya sendiri, perjuangannya sendiri, Bapak Ibu Saudara, dan itulah yang menjadi jalan kebinasaan dunia ini. Dan saudara dan saya sekarang mengerti dan kita merasakan damai sejahtera Tuhan, dikatakan dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Lalu pelanggaran kita kemana larinya? Kepada siapa diperhitungkan? Apakah kita bukan orang yang melanggar? Apakah kita ini orang yang tidak pernah berbuat salah? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus sudah berkali-kali mengatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak, dan semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah, ya, dikatakan telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh karena penebusan dalam Kristus Yesus. Segala kesalahan kita, segala perbuatan dosa kita, segala keberdosaan kita, keburukan kita, dan segala kejelekan kita sebagai manusia keturunan Adam yang sudah berdosa, itu ditimpakan, ditanggungkan kepada Yesus Kristus di dalam tubuh dan di dalam darahnya yang tertumpah. Itulah Allah menyucikan segala dosa dan kesalahan kita. Amin. Apakah saudara dan saya masih berpikir bahwa ada usaha kita di situ? Tidak ada Bapak Ibu Saudara, karena itu sudah 2000 tahun yang lalu dilakukan oleh Allah di dalam Kristus, dan saudara dan saya tidak ada di situ. Tapi diperhitungkan, ya Bapak Ibu Saudara, itu artinya dibenarkan, itu diperhitungkan, dianggap benar. Oleh karena apa? Oleh karena iman, Bapak Ibu Saudara, bukan oleh karena perbuatan. Tidak ada perbuatan manusia yang menjadi dasar untuk diperhitungkan jadi benar di hadapan Allah. Memang ada manusia yang sempurna, ada manusia yang melakukan menjangkau, ya, kebenaran Allah sejauh yang dilakukan oleh Allah di dalam Kristus dengan usahanya sendiri. Tidak ada. Kalau ada Bapak Ibu Saudara, ya, tidak perlu Yesus Kristus datang ke dunia ini. Tidak perlu dia mati di atas kayu salib. Kalau ada manusia yang bisa berusaha dengan segala daya upaya perbuatan baiknya, dia bisa masuk surga. Untuk apa Yesus datang ke dunia ini? Untuk apa dia mati di kayu salib kalau manusia bisa berusaha untuk selamat ke surga, Bapak Ibu Saudara? Jadi disitulah kekeliruan banyak orang, ya, terutama mereka yang terus mempertahankan bahwa dengan perbuatan baik adalah jalan untuk bisa diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal. Itu sudah waktunya dihentikan cara berpikir seperti itu, karena itu tidak akan berhasil Bapak Ibu Saudara. Sebab dikatakan tadi di situ bahwa Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Karena sudah diperhitungkan pelanggaran dan dosa-dosa manusia itu di dalam diri Kristus. Kita hanya menerima, merespon melalui iman. Itulah kasih karunia namanya. Kalau dengan usaha perbuatan kita, itu bukan kasih karunia namanya Bapak Ibu Saudara. Itu usaha perjuangan manusia namanya. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi karena itu dikatakan tadi, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, Allah telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami, kepada Paulus dan tim pelayanannya dulu, sekarang kepada kita. Amin.
Karena inilah merupakan estafet daripada kehendak Allah yang harus diteruskan. Bahwa setiap orang yang percaya adalah anak-anak yang membawa berita pendamaian. Amin. Bukan berita pendamaian tentang ya pikiran kita sendiri atau pengetahuan atau kemampuan atau karya kita sendiri. Tidak. Tentang karya Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita yang mendistribusikan, menyaksikan, menyalurkan itu kepada dunia. Karena hanya di situ tempatnya orang bisa mengalami pendamaian, kedamaian, kerukunan, dan keharmonisan dalam hubungan yang sesungguhnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam penebusan itu, saudara, bukan di dalam hal-hal yang lain. Nah, maka saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan di ayatnya yang ke-20, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, Allah tidak memaksa manusia itu untuk menerima yang baik dari Allah. Tapi itu adalah merupakan satu panggilan yang disampaikan oleh Allah dengan lemah lembut, dalam kasih yang lemah lembut dengan sempurna. Ya, Bapak Ibu Saudara, Allah menyatakan panggilannya kepada semua orang terbuka tanpa perbedaan. Tidak ada perbedaan kepada semua orang karena Kristus mati untuk semua orang, bukan untuk sebagian orang, untuk semua orang. Dan Kristus mati mengampuni segala dosa manusia, bukan sebagian dosa yang diampuni oleh Kristus. Kalau sebagian dosa yang diampuni oleh Kristus di atas kayu salib, lalu siapa yang menanggung sebagian lagi? Nah, Bapak Ibu Saudaraku, itu sebabnya dikatakan di ayatnya yang ke-21, dia yang tidak mengenal dosa. Siapa dia? Yesus Kristus yang tidak mengenal dosa. Ya, dia tidak pernah bersentuhan dengan dosa. Bapak Ibu Saudara, telah dibuat oleh Allah Bapa, menjadi dosa karena siapa? Karena kita. Ya, supaya dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara, ketika kita membayangkan suatu perbuatan yang di luar daripada jangkauan pikiran manusia, tapi dapat diterima hanya melalui iman. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan tidak ada manusia yang dapat berkenan kepada Allah tanpa melalui iman. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan iman itu menjadi lebih mudah ya dilakukan oleh manusia. Kalau kita katakan bahwa iman itu adalah merupakan suatu respon daripada manusia, itu sangat mudah sekarang ini dilakukan oleh manusia, merespon apa yang dibuat oleh Allah. Ya, melalui iman kepada kebenaran yang dinyatakan oleh Allah tentang anaknya yang tunggal Yesus Kristus, bahwa dikatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, siapa yang rela manusia, dia tidak bersalah tapi dipersalahkan. Pasti ketidakadilan ada di sana. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apabila kita melihat dan berbicara dari perspektif daripada kebenaran Allah, justru Allah sendirilah yang menyatakan dirinya di dalam diri Yesus Kristus. Dia dijadikan dosa, tapi bukan karena dia melakukannya. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, secara akal pikiran manusia itu tidak dapat dipikirkan oleh manusia, tidak terjangkau ya oleh ilmu pengetahuan, dan tidak terjangkau oleh usaha ya kemampuan manusia bernalar. Bapak Ibu Saudara, tidak akan sampai. Bapak Ibu Saudara, karena apa? Sekali lagi, di mana ada orang yang tidak bersalah menerima hukuman dan rela menerima hukuman, bukan karena dia yang bersalah, tetapi dia rela mati. Dan bukan hanya sekedar membayar denda,
Bapak Ibu Saudara, di sini mungkin ada orang yang berani membayar denda dan seterusnya, atau barangkali menyogok ya aparat hukum dan sebagainya supaya membebaskan ya yang bersalah, keluarganya yang bersalah dan sebagainya. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan itu yang dibicarakan di sini. Itu tidak akan membawa damai sejahtera yang kekal. Tetapi yang membawa damai yang sejahtera yang kekal adalah kita memandang ya kemuliaan Allah dan keagungan keadilannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena keselamatan hidup yang kekal itu diperoleh setiap orang yang percaya itu melalui suatu keadilan. Amin. Keadilannya bukan keadilan dituntut kepada orang yang bersalah. Karena kalau keadilan Allah dituntut kepada manusia yang bersalah, semuanya pasti masuk neraka, api kekal dan binasa Bapak Ibu Saudara. Sebab apa? Sebab upah dosa adalah maut. Tetapi saudaraku, keadilan Allah itu dinyatakan secara sempurna melalui apa yang dilakukan oleh Kristus Yesus di dalam kekudusannya. Bapak Ibu Saudara, di dalam kekudusan Kristus setelah Dia menebus kita dari segala dosa kita dan segala dosa kesalahan kita ditanggungkan kepadanya. Dan sekarang saudaraku, yang dulu kita adalah orang yang berdosa, sekarang kita dikatakan telah dikuduskan oleh darah Kristus sekali untuk selama-lamanya. Kita ditempatkan di posisi yang benar, bukan karena kita melakukan sudah terlalu banyak yang baik yang kita lakukan di dunia ini. Tidak ada Bapak Ibu Saudara yang bisa menggantikan apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan kita merendahkan hati kita, hanya kita menundukkan diri kita dan mengatakan, terima kasih Tuhan. Syukur kepadamu ya Bapa di surga, sebab Engkau telah mengambil seluruh kesalahan saya. Sebab Engkau telah mengambil semua dosa saya dan ditimpakan kepada Yesus Kristus. Di dalam darahnya hidupku disucikan sekali untuk selama-lamanya. Dan kapan saja saya meninggalkan dunia ini, saya percaya saya pasti masuk surga. Bukan mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan seperti orang Arab bilang insya Allah. Tidak ada itu di dalam kebenaran di dalam Kristus. Mudah-mudahan, semoga-semoga. Yang ada di dalam Kristus adalah kepastian. Amin. Bapak Ibu Saudara. Sehingga saudara dan saya, itulah yang mendatangkan damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan di mana dunia ini berjalan dengan tidak pasti pun, saudara dan saya bisa tetap bekerja dengan tenang. Dan kita tetap bisa berkomunikasi dengan tenang. Dan kita bisa menjalin hubungan yang baik di dalam pelayanan kita dengan tenang. Karena Roh Kudus mendatangkan damai sejahtera dari Allah yang terus memampukan kita untuk bisa menjalani kehidupan kita di dalam kehidupan bersama. Saudara-saudaraku, kita bisa terus bertumbuh di dalam kasih karunia-Nya supaya Tuhan memfungsikan terus kehidupan kita yang baru ini menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebab oleh karena Engkau merelakan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus Juru Selamat kami 2000 tahun yang lalu, di atas kayu salib itu Engkau berkata, Yesus Kristus Tuhan kami sudah selesai. Dan sekarang kami menerima kesempurnaan kasih-Mu itu, dan kami tidak diperhitungkan lagi sebagai pelanggar-pelanggar yang akan menghadapi maut, tapi kami adalah orang-orang yang telah ditebus, hidup kami dan lunas dibayar, dan kami siap untuk menjalani kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus, sebab pengharapan kami dalam Kristus adalah kepastian beroleh keselamatan hidup yang kekal sekali untuk selama-lamanya. Dan damai sejahtera itulah yang menguasai hati dan pikiran kami, yang melampaui segala akal pikiran kami, yang terus bekerja menolong kami menghadapi segala hal berbagai macam gejolak dalam kehidupan di dunia ini. Ada damai sejahtera Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus bagi kami semua, supaya kami tetap bisa mampu untuk menyelesaikan segala sesuatu tanggung jawab dan pelayanan kami dengan bersandar kepada kuat kasih karunia-Mu. Kami percaya Tuhan bekerja membentuk hidup kami, memproses hidup kami seturut dengan kehendak-Mu, dan kami percaya hidup kami akan dipakai untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang.
Terima kasih Bapa di dalam surga, diberkatilah semua saudara-saudara kami yang telah berkenan hadir di pagi hari ini untuk bersyukur, berterima kasih, memuji-muji nama-Mu, dan terlebih lagi mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami doakan semuanya diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah dan semakin bersemangat, semakin maju, dan segala apa yang kami kerjakan, kami tahu di dalam Kristus Yesus, Engkau yang membuatnya berhasil, untuk hormat dan pujian bagi nama-Mu, dan sukacita yang besar damai sejahtera bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur di dalam keyakinan akan kuasa Roh Kudus penghiburan kami semua. Kami berdoa kepada Bapa di surga, Allah Tritunggal, terpuji nama-Mu selama-lamanya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Kembali dulu kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Salam. Ya. Silakan siapa yang membawa kita dalam doa syafaat? Ibu Betia. Silakan.